Jadi ini khusus Gembel nih, pertama kali aku ceritain nih. Aduh, Kayaknya pernah. nggak dua-duanya sih sebenarnya, nggak terlibat secara langsung sih. Paling ikut ketawa aja, yang bully sih, tapi nggak secara langsung. Aku yang dibully. Pernah dibully. Aku pernah dibully. Termasuknya dibully sih. Dari TK sampai SMA. Aku sempat nih sekali masuk ke korban bullying, dan itu pun baru sadar setelah aku masuk ke psikologi, dan baru sadar kalau sempat jadi korban itu beberapa tahun kemudian. Jadi waktu aku jadi korban, aku malah nggak sadar saat itu, gitu. Kayaknya aku nggak, sampai sekarang sih ya nggak pernah jadi korban sih. Tapi bisa jadi tanpa aku sadari, bisa jadi aku pernah terlibat dalam bullying. Kan ya ini kan biasa lah ya kalau ngomongin bullying, pelaku seringkali nggak sadar bahwa dia ngelakuin bullying gitu. Nah, jadi aku ngerasa kalau aku lihat-lihat, kayaknya aku pernah deh. Tapi apakah aku sampai nyerang verbal, nyerang fisik, kayaknya enggak. Tapi membiarkan buat aku sudah jadi bagian bahwa aku juga seorang yang pernah ngelakuin bully. Mungkin secara nggak langsung ya, aku nggak tahu pastinya sih ini pernah membuli atau pernah bulian gitu ya, karena ya yang kita tahu kalau dulu aku kecil kan kita nggak tahu tuh itu bully apa enggak. Mungkin kalau dibilang membuli secara tidak langsung pernah gitu. Kalau menerima bulian tergantung sih, kadang bercandaan ketika kita sedang kita sedang tidak baik-baik saja, itu mungkin kita bisa menganggap itu sebagai bulian. Itu tergantung perspektif sih kalau aku. Wah, banyak banget. Aku tuh sering banget dibully, guys. Dari dulu karena aku punya badan yang gede, yang gendut. Nggak bisa kurus-kurus. Jadi tuh, aku tuh gini, gendut tuh dulu punya sakit flek paru-paru. Ya kan? Dulu aku kurus banget, tapi setelah aku flek paru-parunya sembuh, badanku jadi membengkak. Dan apalagi aku pindah di Jogja, yang kulinernya pasti enak-enak banget, makan terus tiap hari, jadi gendut. Nah, waktu SMA itu aku sering banget dibully karena badanku gendut. Terus aku pernah ikut salah satu bela diri, namanya Kempo. Itu tuh bela dirinya tuh dari Jepang. Terus aku ikut itu beberapa hari, ikut itu semingguan deh kayaknya. Seminggu ikut tuh aku sempat ikut lomba, terus menang juara 3. Nah, sebelum lomba itu aku punya teman, dia tuh ngajak aku, kayak dia bilang, ngapain kamu ikut lomba bela diri, mendingan kamu melukis aja. Nah, sejak aku dibully kayak gitu, aku berpikir, oh lihat aja, pasti aku bisa menang. Nah, puji Tuhan juga aku menang. Tapi setelah dari menang itu, aku malah makin dibully sama pelatihnya langsung. Aku dibilang, kan ada satu gerakan yang aku nggak bisa kan di Kempo itu. Terus aku dibully, katanya tuh, makanya badannya jangan besar-besar, kayak gitulah pokoknya. Nggak cuma sama yang ada di Kempo sih sebenarnya. Sama keluarga pun aku sering banget dibully. Kayak dikatain gajah, katain kayak emak-emak dan sebagainya tuh sering banget. Tapi ya aku tutup telinga aja sih ya. Pernah sih saking capek dan sakitnya dibully tuh diet aku tuh arah sampai bener-bener gak makan. Kalau enggak tuh cuma sekali tuh makan, tapi dikit banget, itu sehari sekali tok. Dan itu aku sempet jatuh sakit, itu sampai dibawa ke rumah sakit gara-gara diet, guys. Tapi sekarang aku mah terima apa adanya, yang dari Tuhan kasih ya udah terima aja, ya nggak sih? Jadi aku dulu pernah dibully, tapi lebih ke bullying secara verbal sih. Jadi kan aku kan punya teman cowok, itu jadi kakak kelasku. Nah, terus ada teman cewek kakak kelas juga. Nah, kita tuh suatu hari akhirnya ketemu di satu ruang karena ujian. Kan ujiannya tuh jadi dicampur gitu loh, antara yang kakak kelas sama adik kelas. Nah, aku dapet sama si kakak kelas yang cewek ini. Terus akhirnya kita waktu itu suatu ketika pulang bareng, dia tuh nanyain, karena aku tahu rumah temanku yang cowok itu, dia tuh nanyain rumahnya si cowok ini.
tunjukin kan. Terus besoknya tuh kita bercanda-bercanda waktu istirahat gitu. Gara-gara itu si temanku cewek itu tuh kayak malah nyeletuk kalau aku suka sama temanku yang cowok itu, keras. Terus kayak langsung dua kelas tuh heboh gitu kan. Terus ya udah tuh, terus jadi heboh dan lain sebagainya. Aku awalnya nggak tak masukin hati, nggak tak pikir, nggak yang gimana, alah cuma bercanda doang gitu kan. Cuma tuh kayak makin lama banget itu tuh omongannya tuh makin nyakitin gitu loh, kayak bercandanya menurut gue nggak lucu gitu. Sampai suatu ketika tuh aku nemuin di waktu itu kan masih zaman Facebook. Aku nemuin di Facebook kalau dia itu sama teman-temannya tuh kayak bercandain aku sampai bawa fisik gitu loh di sosmed. Oke. Dulu itu kelas 7 kalau nggak salah. Kan itu sekolahnya berjenjang ya, SD SMP itu masih instansi yang sama. Nah tapi kan pas masuk SMP ada beberapa anak baru, terus ya adalah anak baru yang apa ya, entah ya dia suka dibully atau gimana, aku juga nggak tahu sih. Dia kan dari sekolah lain, terus entah kenapa aku masuk kelas tiba-tiba udah kayak gitulah kejadiannya. Jadi dia tiduran, terus dulu bang SMP ku tuh apa namanya kayak ada selak gitu kan, jadi orang masih bisa tidur di bawah kaki kursinya. Terus orangnya tiduran, terus di atasnya kursi, yang pasti dia nggak bisa gerak kan. Aku nggak tahu sih kalau di Semarang nyebutnya apa ya. Kalau di tempat kami itu nyebutnya di starter. Kalau tahu sih, di starter namanya. Di starter tuh ya pokoknya kakinya dibuka, terus kayak nggak ditendang sih, tapi kayak ya itulah pokoknya. Nah terus sepatunya diambil, dimasukin semen. Apa ya, aku nggak ikut sih, cuma kalau misalnya yang dibully itu apa ya, merasa dia nggak mau dibully, mungkin aku nggak bakal ketawa sih, tapi dianya ya senang-senang juga kok. Jadi ya aku mendefinisikan itu jadi bercanda aja, jadi aku ketawa. Tapi menurutku ya itu ya bully sih. Oke. Jadi dulu waktu aku masih TK gitu, waktu masih kecil, badan aku tuh emang berisi, bisa dikatakan aku tuh gendut gitu. Terus dikatain tuh sama teman waktu lagi main gitu kan, dikatain, apaan kamu tuh gendut kayak gajah gitu. Waktu aku SMP, itu aku memang belum ngerti dunia skincare, dan aku emang punya kulit yang gelap juga sih. Terus juga jenis kulit aku tuh berminyak, dan aku belum tahu tentang cara merawat kulit kan waktu itu. Terus aku dikatain sama teman cowok aku di depan kelas, di depan teman-teman sekelas, aku dikatain kalau wajahku kayak wadah gorengan gitu karena banyak banget minyaknya gitu aja. Gitu. Terus juga kalau waktu SMA aku dibully sama teman satu angkatanku. Gara-gara aku pacaran sama cowok, terus kayak menurut mereka tuh aku cringe gitu. Nah tapi pembuliannya itu terjadi terus-terusan sampai aku lulus SMA, bahkan kehidupan pribadi aku yang gak ada hubungannya sama pacarku itu ikut diusik. Walaupun waktu itu aku udah putus sama pacarku, tapi kehidupan pribadinya tetap diusik terus gitu. Oke, karena itu kejadiannya hampir 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, sehingga belum pandemi, belum sampai kayak gini ya. Kalau sekarang kayaknya lebih parah, tapi kalau dulu itu karena kita ketemu langsung, jadi aku yang kulihat tuh orang ini biasanya ciri-ciri korbannya ya itu berbeda daripada populasi yang lain atau teman-temannya yang lain gitu ya, karena nggak tahu ya budaya kita kalau ada yang berbeda tuh kayaknya harus disingkirkan gitu. Sehingga dia tuh rasanya tiap hari pasti dicandain, sebenarnya itu kesannya bercanda gitu ya, bercandain, tapi aku merasa lihat bahwa orang ini cukup tertekan dengan situasi yang ada karena hampir satu kelas gitu kan yang menyudutkan dia gitu. Ya kalau tak amat-amatin mungkin fisiknya nggak sampai parah, sampai mukul atau sampai menganiaya enggak sih, tapi mungkin disenggol atau diapain gitulah. Tapi kan tetap aja ya timbul perasaan nggak nyaman pasti dari ekspresinya, dari gesturnya. Itu sih yang aku amat-amati gitu.
waktu itu ceritanya SMP, aku kelas 1 SMP. Nah itu aku tuh suka sama satu cowok. Kalau zaman-zaman SMP itu kan karena masih cinta monyet lah ya bisa dibilang, yang cuma karena lucu aja udah seneng gitu kan. Nah terus kayaknya nih orang ini nggak suka kalau misalnya aku suka sama dia. Terus satu waktu aku itu potong rambut nih, datang-datang nih baru masuk sekolah, naruh tas di meja. Terus tiba-tiba tuh ada satu orang ini yang aku suka ini sama teman-temannya tuh tiba-tiba kayak ngomong teriak-teriak di kelas, tapi itu kata-katanya pakai bahasa Jawa sih mereka. Intinya adalah aku potong rambut itu tuh malah bikin muka aku tambah aneh, bukan cantik gitu loh. Jadi kayak aku yang baru masuk sekolah, baru mau siap-siap sekolah, udah siap nih buat sekolah, itu pagi hari kan, dimana kita harusnya mulai pagi itu dengan semangat, seneng gitu. Tiba-tiba denger kata-kata yang kayak gitu bener-bener kayak nyakitin banget, dan saat itu bingung kenapa kalau misalnya dia memang nggak suka nih aku suka sama dia, kenapa dia sampai punya pemikiran harus nyakitin perasaan aku gitu loh, sedangkan aku pun nggak ada niat untuk nyakitin perasaan dia atau gimana pun. Jadi kayak saat itu bener-bener sedih banget denger dia ngomong kayak gitu, terus kayak mikir emang salahku apa sih kok kamu setega ini sama aku, gitu sih kurang lebihnya. Rasa bersalah pasti sih. Aku tuh basic, gak tau ya, aku selalu merasa kadang gak enak dari orang. Kalau jadi cukup berhati-hati untuk berbicara sih. Jadi cukup kalau ngomong agak hati-hati gitu. Tapi pasti ada perasaan enak, pasti ada. Makanya itu kadang aku bilang, aku kadang nggak tahu nih aku udah ngebully orang apa enggak gitu loh. Karena kadang lihat omongannya secara nggak langsung bisa kena. Tapi tergantung lagi ke orangnya gitu. Aduh ya, mohon maaf tidak. Aku nggak merasa bersalah sih. Ya gimana ya? Ya gimana kalau udah menikmati, masa aku bersalah? Enggak. Aku nggak merasa bersalah kok. Pertanyaannya bagus ini. Sejak aku kenal psikologi ya, apalagi aku belajar psikologi gitu, aku ngerasa bahwa salah banget gitu, membiarkan tuh salah banget. Terutama setelah kalau kita belajar ABK gitu ya, anak berkebutuhan khusus gitu. Sekali aku berpikir bahwa kita ngomongin normal aja itu bisa berbeda konteksnya antara kita orang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus. Kenapa kita bisa menjudge orang yang hanya cukup berbeda gitu loh. Dalam arti berbedanya mungkin pola pikirnya atau perilakunya. Nah, setelah aku belajar itu aku ngerasa kok, wah ini kayaknya salah nih kalau terus-terusan, dan aku ngerasa bahwa aku nggak bisa memperbaiki itu Del, karena udah terjadi dan orangnya sudah berbeda gitu, sudah beda dunia lah kasarannya. Ya udah dengan dunianya dia, aku dengan dunia aku gitu. Jadi udah nggak pernah kontak-kontakan lagi, jadi nggak bisa, rasanya nggak bisa baikin dia lagi gitu loh, nggak bisa minta maaf dan sebagainya. Dan pasti menimbulkan dendam. Aku takutnya tuh dia jadi nggak kekontrol gitu. Kalau korban kan seringkali saking depresinya sehingga muncul emosi-emosi yang nggak bisa dikendaliin gitu loh. Jadi rasa bersalahnya itu aja sih. Kenapa dulu nggak ngasih tahu untuk berhentiin aja gitu, nggak usah dilanjutin, daripada kelanjutan atau kalau paling parahnya kayak bunuh diri gitu ya. Bersalah iya, jawabannya iya. Tahu. Jadi dulu itu gara-gara itu kan, aku sempat jadi nggak percaya diri kan. Sempat jadi sakit hatinya bertahun-tahun sama mereka juga. Terus ya emang waktu itu jeleknya aku masih nyari tahu kan. Cuman tapi di satu sisi aku juga pengen memaafkan. Cuman ternyata aku belum sepenuhnya memaafkan. Dan akhirnya aku akhir-akhir kemarin itu sempat dengar kabar si mbaknya ini, si kakaknya yang cewek yang tadi memulai gosip itu, dia tuh udah punya pacar, tapi dia ke-gap sama orang lagi berduaan gitu loh. Ya jadi bahan omongan. Di situ aku bukannya mau nyumpahin, bukannya mau senang di atas penderitaannya atau gimana, tapi kayak aku jadi kayak sadar, oh ternyata tuh sekarang dia justru dapat buahnya sendiri gitu loh, dapat balasannya sendiri gitu loh. Terus kalau kabarnya si temanku cowok ini yang digosipin ke aku itu, ya dia baik-baik aja kayaknya sekarang, udah
selesai kuliah juga? Kalau sekarang sih, ya puji Tuhan dia keterima di suatu universitas yang bagus juga gitu. Tapi kalau untuk kontak secara langsung aku juga udah nggak pernah. Terakhir itu beberapa tahun yang lalu. Jadi ya sekarang mungkin dia kalau dibandingkan lucu dulunya itu lebih lucu saat SMP dulu ya dibandingkan sekarang. Maaf banget nih. Gitu, tapi dia memang orang yang pintar juga sih, maksudnya ya itu sih. Jadi karena dia punya prestasi, sekarang juga sekolahnya di tempat yang bagus gitu. Sekarang sih udah jarang main ya sebenarnya, tapi kalau kenal ya kenal, dan masih ya pernah ketemu lah berapa tahun lalu ya, karena dia kuliah di luar kota juga, di luar pulau malahan, di luar pulau, jadi udah nggak pernah ketemu lagi. Cuma baik-baik aja sih. Jujur aja saat itu cuma bisa ngerasainnya sepertinya dan nahan nangis, tapi aku nggak sampai sekarang malah belum pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi ini khusus Gembel nih, pertama kali aku ceritain nih. Kayaknya sih enggak deh. Aku juga orangnya kan nggak pernah cerita, nggak mencerita ke orang gitu. Aku mau ngomong ke guru TK aku juga, aku merasa malu gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang tahu. Aku juga nggak cerita ke orang tua. Aku cerita ke almarhum papa aku sama ke 3 sahabat deket aku. Kalau waktu itu aku caranya ngatasin ya nggak usah